Guys, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ya mengenai perkembangan timnas senior. Kalau kita melihat tanggal 20 ya, sepertinya sama ya, perasaan kita semua tidak sabar untuk segera tanggal 20, karena memang saat ini timnas Indonesia ya, kalau dari segi persiapan ya itu sangat mepet sekali. Tapi ya kita mengincar kemenangan ya, ataupun hasil imbang, setidaknya kita mendapatkan 1 poin agar kita bisa lebih aman lagi. Tapi kalau memang ini nanti kalah ya, jelas ya perjalanan timnas Indonesia itu agak sedikit sulit. Tapi tidak masalah, kalau saya lihat kabar terbaru Socceroos ya, Australia pun juga sama seperti kita, bahkan melalui akun Instagramnya ya, akun resminya Socceroos juga baru saja mengupdate ya beberapa nama yang baru bergabung juga. Walaupun seperti sosok ini tonton ya, Harry Souther ya dipastikan cedera, dan juga beberapa pemain lain seperti Thomas Deng ya cedera. Tapi Australia tetaplah kekuatan yang sangat menakutkan. Terhitung ya saat skuad berada di GBK kemarin ya, di leg pertama itu hanya 5 ya yang bisa bermain saat melawan Indonesia nanti ya. Dalam hal ini skuad intinya ya hanya 5 saja ya di tanggal 20. Tapi untuk sisanya ada beberapa pemain debutan di sini di timnas Australia. Artinya ya kita melihat bahwa kekuatan Australia juga tidak begitu baik, dan ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Nah, saya akan membahas tuntas ya bagaimana timnas Indonesia dan juga Australia ini ya, sepertinya ini bagaikan laga hidup dan mati lah, karena memang kedua tim ini sangat mengincar poin ya agar bisa ya menempatkan di posisi 2 nantinya ya, dan ini menjadi hal yang sangat bagus dan sangat ketat sekali. Oke, sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman, khusus untuk hari ini ya. Parfum premium ini ya, beli 1 dikirim 4 ya, ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Kemudian ya saya akan membahas tuntas di sini mengenai kira-kira dengan materi pemain yang ada di timnas Indonesia saat ini ya, apakah itu sebanding dengan apa yang sudah diusahakan oleh PSSI dan juga target. Nah oke, kita langsung bahas terlebih dahulu ya. Yang pertama mengenai peta kekuatan. Nah, Australia ya semenjak dilatih oleh Popovic ya, pelatih baru, ini memang sangat ini ya, penampilannya itu tidak begitu impresif lah. Bahkan di beberapa laga ya hanya bermain imbang ya, kemudian menelan kekalahan, dan itu menurut saya menjadi keuntungan timnas Indonesia. Bahkan ya dengan bergabungnya sosok Dean James, kemudian Jules Poldepesi, kemudian Emil Audero ya, itu sudah menunjukkan bahwa dari segi kuantitas ya, market value timnas Indonesia itu lebih tinggi. Saat ini timnas Indonesia ya sedang market value-nya itu 600, sedangkan Australia itu 400 miliar. Artinya kalau dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa segi kuantitas kita masih menang. Ya, kemudian ya dari segi beberapa pemain yang on fire. Nah, kalau saya lihat ada beberapa pemain seperti sosok Sandy Walsh ya, pemain yang ada di Liga Jepang memang banyak sekali ya publik ya yang menilai keputusan untuk ke Liga Jepang itu salah, karena belum ada pemain yang sangat bagus tampil di Liga Jepang. Bahkan bisa dikatakan hanya menjadi penghangat bangku cadangan dari sosok Arhan, Stefano Lillipali, zaman Irfan Bahdim ya. Bahkan yang terakhir Justin Hubner, sama semua nasibnya. Tapi Sandy Walsh ya dengan komitmennya yang sangat bagus untuk bisa tampil impresif bersama timnas Indonesia, mampu membuktikan di Yokohama Sun Mariners ya. Bahkan ya di pertandingan terakhirnya dia menjadi man of the match saat berhasil mengalahkan Gamba Osaka 2-0 ya.
sebelum konten ini dibuat ya, pertandingan sudah selesai. Artinya kalau saya lihat di sini Sandy Walsh ini permainannya juga sangat meyakinkan. Oleh karena itu Patrick Kluivert ya, dengan tidak adanya sosok Harry Souttar ya di lini belakang ya, ini akan memudahkan lini belakang timnas Indonesia untuk terus membantu lini penyerangan, dan sosok Sandy Walsh ini sangat cocok sekali di situ ya untuk bisa membantu nantinya ya. Kalau kita lihat sayap kita mungkin ada Ole Romeni, ataupun juga dipasang Marcelino Ferdinand ya, ataupun juga pemain baru seperti Dean James ataupun Eliano Reinders ya, itu di situ Sandy bisa membantu ya di sisi kanan timnas Indonesia, ataupun bisa juga di sisi kiri karena dia sangat mobile sekali, wing kanan ya, wing back kanan, wing back kiri, sebenarnya Sandy itu sangat bisa sekali. Oke, itu untuk Sandy Walsh. Kemudian ya, beberapa pemain timnas Indonesia juga sangat on fire ya, Kelvin Verdong ya, kemudian Dean James ya, kemudian juga Jay Ejas ya, kemudian Martin Paes ya, kemudian juga Tom Haye ya, apalagi Ole Romeni bersama klubnya tadi malam juga menjadi starter ya. Ini menunjukkan bahwa semuanya ini sangat luar biasa ya, penampilan mereka ini jelas ya akan sangat ditunggu ya. Kemudian juga kita sudah ada Joel Polipesi, walaupun FK Lomel ya tadi malam kalah ya, saya lihat penampilannya sangat impresif. Ini membuktikan bahwa kekuatan timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh ya. Oke, kemudian itu dari segi peta kekuatan para pemain timnas Indonesia yang sudah saya rangkum ya, menurut saya 80-20 lah. Yang 20 itu tidak terlalu on fire seperti sosok Nathan Cho ya, kemudian Ivar Jenner ya, kemudian beberapa pemain lain seperti Rafael Strike ya, itu tidak terlalu on fire. Tapi ya di sisi lain kita masih banyak pemain yang selalu menjadi pemain inti ya di klubnya, dan ini menjadi modal bagus. Sedangkan di tim Australia sendiri ya, bahkan kalau saya lihat ya, Matthew Ryan ya di RC Land ya tidak begitu bagus sekali teman-teman, bahkan terkadang dia tidak menjadi starter. Bahkan ini adalah kiper utama Australia loh. Nah, ini adalah kiper pinjaman dari AS Roma sebenarnya, tapi kalau saya lihat ya jelas ya, Matthew Ryan ingin ya membuktikan bahwa Australia bisa tampil maksimal saat melawan Indonesia, apalagi ya ini akan tampilnya di Sydney ya, stadion yang memang sudah kurang lebih 20 tahun tidak digunakan sebagai mes tim nasional Australia. Ini membuktikan bahwa akan ada semangat baru bagi para pemain timnas Australia. Oke, kemudian untuk di sisi tengah ya, di sisi tengah jelas ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang mustahil bagi Australia ya untuk mengganti sosok Jackson Irvine. Nah, pemain yang saat ini membela ST Pauli ya di Bundesliga Liga Jerman ini sudah menunjukkan bahwa kualitasnya sudah sangat bagus ya, dan ini akan menjadi jenderal lapangan tengah nantinya ya, kemudian dibantu oleh gelandang serang Al Wehda ya, yakni Craig Goodwin. Nah, ini menunjukkan juga bahwa 3 pemain kunci, kiper, kemudian gelandang, dan juga lini gelandang serang, ini yang akan menjadi 3 kunci ya pemain Australia. Sedangkan pemain-pemain lain ya, itu kalau saya lihat tidak begitu familiar lah, tidak begitu impresif bersama klub-klubnya setelah saya analisa. Tapi kalau saya lihat ya, Australia tetaplah Australia. Kita tahu bahwa dia adalah langganan Piala Dunia. Artinya motivasinya juga sangat besar. Jika sampai dikalahkan Indonesia atau ditahan imbang Indonesia, itu sangat malu sekali. Jadi kita juga tidak bisa meremehkan ya negara yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Nah, itu poinnya. Artinya, kalau saya lihat ya, atau saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya timnas Indonesia ini akan lebih maksimal ya, penampilan akan lebih maksimal dan semakin percaya diri. Karena apa? Dengan kedatangan beberapa pemain baru, kemudian juga dengan new era baru ya, dengan pelatih Patrick Kluivert ini, jelas ini akan menambah ya bagaimana motivasi pemain agar bisa terus fight ya, agar terus berjuang, agar timnas Indonesia bisa meraih poin. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan on fire-nya pemain timnas Indonesia kemudian berbanding terbalik dengan beberapa pemain Australia yang memang ini sangat tidak bisa diandalkan lagi ya saat melawan Indonesia ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu memenangkan laga tanggal 20 Maret nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.